Cinta dunia lawan kata dari zuhud. Jadi kita rezeki kita kan sudah diatur oleh Allah, sudah diatur sama Allah. Rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Bedanya yang halal dan haram, kalau yang halal masih dihisab. Saudara, dalam hisab ini ubud dunia enggak di sana. Kalau di haram enggak dipertimbangkan, mau ubud dunia kayak mau apa, azab aja datang. Kalau yang haram itu boleh. Diterangkan dalam Quran surat Hud ayat 15-16 ya, kita tadi sudah bahas. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Mereka tidak dirugikan di dunia. Itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Jadi artinya, ketika saudara menghendaki rizki yang halal, ikhlas, syukuri berapapun nilainya, yang saudara dapatkan itu adalah yang halal. Tapi kalau saudara menghendaki lebih, silahkan saudara beribadah, zakat, infak, sedekah, saudara tunaikan, tapi tujuannya Allah, saya tunaikan zakat saya, rizki saya, segala macam, tapi semoga Engkau berikan balasan yang melimpah. Jadi saudara mengeluarkan rizki untuk mendapatkan rizki kembali, tapi bukan untuk akhirat. Maka barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasan penuh. Ya makanya sholatnya lebih karena rizki, karena dunia, semua karena dunia. Itu dia terserah, itu kembali urusan orang tersebut pada Allah. Nah kita membahas yang halal. Yang halal inilah yang pada akhirnya akan dihisab. Lebih saudara gunakan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, menuruti keinginannya. Kan ini yang saya dapat, hasil kepandaian saya, hasil kepintaran saya. Kan ada yang seperti itu kan. Padahal orang lupa berapa banyak orang yang dilahirkan memiliki kekurangan. Kakinya nggak bisa jalan, tangannya nggak bisa jalan, otaknya nggak bisa jalan. Banyak kekurangan. Jadi artinya kita hari ini dilahirkan sempurna, yang pandai mencari rizki, pandai mencari segala macam, itu bukan karena kepintaran kita, tapi atas kehendak Allah. Maka harusnya disyukuri nih alat yang Allah berikan sempurna ini. Jangan sombong, jangan ria. Nah di situ orang yang memiliki harta banyak disebut namanya orang kaya. Orang memiliki harta sedikit namanya orang miskin. Apakah semua orang kaya itu ubud dunia? Apakah semua orang miskin juga zuhud? Tidak. Jadi ada orang kaya yang zuhud, ada orang miskin yang ubud dunia. Orang yang kaya hidup dalam keadaan zuhud, harta kekayaannya dia gunakan untuk akhiratnya. Tapi kalau orang kaya lebih ubud dunia, harta dan kekayaannya lebih digunakan untuk apa? Dikumpulkan untuk kesenangan, untuk bermegah-megahan. Dia akan merasa kurang. Inilah yang dikatakan miskin jiwa. Inilah orang-orang yang kufur. Sedangkan orang yang miskin, yang zuhud adalah orang yang miskin yang cukup dengan apa yang dia miliki. Rasulullah hari ini dapat kurma satu, makan kurma satu, cukup bagi seorang Rasulullah. Kalau saudara makan 3 kali cukup nggak? Kalau cukup, alhamdulillah. Maka seberapapun rezeki yang kita terima, kalau kita merasa cukup, insya Allah hati kita akan kaya. Itulah namanya zuhud. Tapi ada juga orang miskin yang ubud, dapat rezeki banyak dikit, kepengennya apa? Boya-boya, boro-boro mikirin akhirat. Orang saya buat makan aja kurang kok, buat ini juga kurang, buat itu juga kurang. Dia selalu merasa kurang. Inilah miskin yang mendekati kekufuran. Kemiskinan mendekati kekufuran adalah orang miskin yang memang tujuannya dunia, tujuannya hidupnya dunia, tapi hidup miskin. Miskin mendekati kekufuran. Tapi kalau orang yang miskin tapi dia zuhud, atau orang yang kaya dalam keadaan zuhud, dia lebih condong karena apa? Pemahaman, pengetahuannya yang menjadikan dia meninggalkan keduniaan. Bukan miskin mendekati kekufuran, tapi karena diniatkan. Itu yang membedakan. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda,
Jika kalian melihat ada seseorang yang diberi sikap zuhud terhadap dunia dan sedikit bicara, maka dekatilah, sebab ia telah diberi hikmah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4091. Coba hari ini, kalau seandainya saudara miskin, kira-kira saudara ngakui saudara mengakui saudara nggak? Saudara susah gitu, miskin, teman dekat saja bisa jadi jauh, saudara juga jadi jauh, keluarga jadi jauh, ya nggak? Jangan khawatir, berarti mereka yang mengubud dunia. Dijauhin orang yang mengubud dunia itu nggak ngaruh. Ini perintah Rasulullah loh. Jika kalian melihat ada seseorang yang diberi sikap zuhud terhadap dunia, suruh dideketi. Sekarang itu kebalikannya, kalau banyak harta dideketin, giliran miskin, wah dihinakan. Maka coba kalau hari ini kita dakwah menyampaikan kayak gini, kita nggak punya apa-apa, ya seperti hari ini. Dipandang sebelah mata, ih Pak punya apa itu? Punya apa? Punya motor. Buat jalan sana kemari kan. Jadi ini kebalikannya. Bahkan anehnya sekarang apa? Ada adat istilahnya gini, walimatul nikah. Walimatul nikah pada zaman Nabi itu adalah bentuk rasa syukur yang orang menikahkan anaknya atau apa itu menyembelih kambing, menyembelih apapun itu, dan yang diundang tuh fakir miskin. Saya lagi rasa seneng, ayo kita makan bareng, pesta lah istilahnya. Itu zaman Nabi. Maka yang diwajibkan itu pertama adalah fakir miskin. Apakah datang mereka harus membawa duit atau amplop? Enggak. Itu tapi hari ini orang mau pesta-pesta tanda syukur, walimatul nikah, yang diundang itu yang kira-kira bawa amplop tebel. Aneh kan? Giliran nggak bawa amplop di video, nih orang nggak bawa duit gitu, orang miskin. Astagfirullahaladzim. Ini gimana? Adat apa ini? Jadi mengemis di balik pesta. Kalau saudara mampu beri makan yang banyak, nggak usah mengharapkan orang ngasih duit. Itu sunnah dalam walimatul nikah, bukan saudara ngundang banyak agar saudara dapat lebih banyak lagi. Sunnah dari mana itu? Apalagi udah dihitung utang. Sekarang ada orang ngamplopin sekian, benar kamu harus balikin loh. Itu terjadi, jangan itu nggak bisa kayak gitu. Jadi ini Rasulullah menyampaikan jelas menyampaikan, jika kalian melihat ada seorang diberi sikap zuhud terhadap dunia dan sedikit bicara, maka dekatilah, sebab ia telah diberi hikmah. Jadi bukan masalah orang yang banyak duit yang dekati, tapi justru orang yang mampu bersikap zuhud. Antara orang yang bersikap zuhud dan orang yang banyak duit itu sama-sama membawa kebahagiaan. Kenapa sih kamu bisa meninggalkan keduniaan ya? Orang itu bahagia loh. Ada kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Saya mampu, saya sebenarnya bisa beli mobil, saya bisa bangun rumah megah, tapi saya nggak bangun. Maka sahabat Nabi, para Nabi itu dikenang itu dalam hal itunya. Kalau hari ini saudara nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, memaksakan diri beli rumah, beli mobil dengan uang bank, tapi saudara bangga, aneh gitu, balikan. Makanya itulah hawa nafsu. Maka sikap zuhud inilah yang harus ditekankan.